satu hal yang saya telusuri dari sejarah yang ada, Pak, rasanya belum ada, Pak, sebuah aplikasi yang launchingnya itu di istana, Pak. SPAN Oh, itu Span ya di istilahnya di sana. istana, Pak, gitu Betul, waktu itu. betul. Sempat Dan ke sana kita ya. itu perannya Pak Bambang Brojo luar biasa itu, Betul. Pak. Ya, Saya karena ragu-ragu, Pak, itu karena risiko untuk saya tadi. Saya bilang, Pak, apa harus diresmikan oleh presiden sih, Pak? Iya, Pak Marato. Kita ini tunjukkan bahwa kita sudah melakukan sudah sebuah itu ya. reform. Betul. Dan alhamdulillah itu, Pak. Coba bayangkan Bapak kalau itu diresmikan di istana, besoknya ternyata ada chaos nggak bisa mencairan. Dan kalau Bapak ingat kan saya ingat yang saya pahami waktu saya masuk kan MPN sudah Iya, versi 1 betul, udah betul, ada. betul, betul. Tapi kan apa ya, isunya banyak sekali gitu ya. Iya, Gitu kan. Jadi saya pikir dengan pengalaman gitu saya yakin setiap teman-teman di Perben pasti punya betul, historical betul. apa ya, pengalaman historik seperti itu pasti memang ya, ketar-ketir lah Pak ya. Iya, betul, Pak. Betul. Dan sekali lagi kita berutang, kita Allah berpihak pada kita itu ya. Karena Betul. satu kecil saja itu terjadi di Slip. sistem IT dan kemudian gagal gitu ya, Pak ya. Saya yakin listrik mati 2 jam aja gitu, itu Selesai. pasti jadi masalah. Jadi saya Betul. kira kita patut bersyukur. Nah, Pak Bobi, kita beralih ke MPN ini, Pak. Monggo, Ke monggo. MPN. MPN ini kan sebetulnya dibangun lebih dulu Ya, dari SPAN. dari Karena sebetulnya keinginannya adalah begini, Pak. Kenapa sih orang gini, kita wajib pajak mau bayar pajak saja, kita mau bayar, Betul. kok susah gitu. Betul. Betul. Apa nggak bisa itu disimplifikasi? Ya. Apakah tidak mungkin sebuah sistem sehingga kemudian kita kayak membayar dengan kredit card misalnya, atau membayar pakai EDC gitu ya Pak ya, di mall-mall gitu, atau bahkan apakah nggak bisa sih kita kalau kita punya rekening dan kita sudah punya electronic banking, apa nggak bisa sih dibayar dari Sumber situ ke situ. gitu? Itu sebuah penyederhanaan, dan itu saya kira pembangunan SPAN itu menjawab tantangan itu dengan cukup bagus, Pak. Saya masuk waktu itu sampai ke generasi ketiga. Waktu itu ada isu loh Pak, sebetulnya ada isu yang saya tidak pernah buka gitu. Karena teman-teman itu menginginkan MPN generasi 2 itu apakah tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang betul-betul berhasil dan sukses, namanya jangan MPN. Ya, Bapak ingat kan? ya, betul. Oh janganlah gitu. Kabupaten ya Pak ya. Nanti kalau sempat sampean rubah sistemnya bukan MPN tapi markotop gitu, wah itu jadi masalah itu. Kita buat anak generasi gitu ya Pak ya. Nah, Pak Bobi memang datang pada saat MPN sudah berjalan gitu ya Pak ya. Dan saya menutup MPN itu dengan membuktikan Pak ya. Waktu itu direktur pengelolaan kas saya Pak itu namanya Pak Rudi Widodo Pak. Itu waktu itu saya beri julukan orang terkaya di Indonesia Pak. Bayangin Pak punya uang 2.500 triliun Pak ya, gitu ya. Dan itu ingin membuktikan dengan beberapa bank bahwa MPN ini sudah berjalan dan kemudian bisa memenuhi harapan pimpinan bahwa kita bisa membayar kapan saja, di mana saja. Dan itu sudah terbukti sekarang. Tapi kita flashback ke belakang, Pak Bobi pada saat pertama kali masuk, ya di samping waktu itu SPAN yang sudah betul-betul genting, MPN kan kemudian agak dikemudian, walaupun tanpa MPN waktu itu SPAN itu akan ada satu slot yang kosong ya Pak ya. Kita beruntung SPAN kan sudah MPN sudah dikembangkan lebih dulu. Waktu itu pengamatan Pak Bobi seperti apa? Menarik itu. Jadi saya ingat isunya, kalau yang saya pahami, mungkin saya salah, Bu Menteri itu menugaskan saya di situ karena ada masalah yang nggak habis-habis gitu kan. Saya ingat selalu kan Bu Tati di SP, lalu Pak Sigit di pajak. Isu yang paling mengemuka waktu itu adalah masalah rekonsiliasi gitu. Di kas, penerimaan di kas dengan catatan yang ada di MPN yang selalu selisih.
dan ordernya nggak kecil kan, betul. puluhan triliun. Dan itu yang membuat teman-teman pajak pasti kecewa gitu. Betul, betul. Karena catatan kami baru 10, menurut teman-teman pajak udah 15 gitu. Betul, betul. Bahkan saya ingat satu titik rapat kita, ada Pak Heri, Pak Darmin waktu itu. Iya, iya. Pak Darmin sempat mengatakan, udah kalau gitu kita kelola rekening penerima pajak sendiri. Sampai at that stage gitu ya. Nah, kalau saya lihat mungkin kalau kritik balik sekarang Iya, Pak ya, saya pikir itu contoh di mana kita rilis sebuah produk kepagian. Padahal produk itu melibatkan banyak unit. Stakeholder yang banyak. Betul. Dan nah, itu kan sebenarnya contoh kalau saya ngelihat MPNG 2-nya Pak. Itu contoh Kemenq 1 di awal Pak. Iya. Karena pertama kali waktu itu saya lihat kok kondisi seperti ini, saya ingat saya pelajari betul, saya ingat PMK 99 itu kan mengenai MPN. Menarik itu kan, ternyata pengembangan awal di pajak, kemudian diadopsi bersama dengan Perben, lalu secara official produk itu keluaran dari Perben. Tapi begitu saya pelajari proses bisnis yang di KPPN terutama, itu kayaknya masih nggak nyambung dengan sistem IT-nya gitu. Yeah. Contoh, di bank itu kan sudah banyak yang sentralisasi ya Pak Marwanto. Semua transaksi di cabang itu kayak SPAN sekarang. Catatannya ada di pusat. Sementara kita masih nuntut cabang bank lapor ke KPPN, KPPN Pak gitu. Berarti kita lihat banyak catatan itu, beberapa cabang bank misalnya membuat laporan khusus untuk rekonsiliasi itu kayak apa ya? Bukan bagian dari proses bisnis mereka gitu. Ya mungkin Pak Bobi karena waktu itu KPPN punya kewajiban untuk membuat laporan ke pusat Pak, betul, KSTP. betul, jadi betul. Itu mungkin yang belum sinkron waktu betul, itu. Makanya jadi kalau kita lihat Pak, ini mungkin sekarang pun banyak berlaku. Kayaknya masih sebagian dari kita melihat bisnis proses berbasis IT itu nggak lebih sekedar mengotomasi kan, Pak Darto paling sering ngomong dia mengotomasikan yang manual gitu. Padahal begitu kita mulai menggunakan IT, kita harus ngelihat secara keseluruhan, seperti kayak yang kita lakukan di SPAN kan Pak. Kita mulai dulu lihat proses bisnisnya seperti apa, sehingga contoh ini mungkin ilustrasi Pak ya, nggak sepenuhnya benar. Kalau kita tahu bank sudah sentralisasi, ya mungkin kita ngadunya di pusatnya aja, manajemennya di sana gitu. Dan itu yang kita solve sekarang kan. Yang kedua, integrasi antar unit ini masih sebagian lebih mengutamakan kepentingan unitnya ketimbang betul itu Kemenq Pak ya. Jadi kayak saya masih di perdebatan itu kayaknya ada kecenderungan teman-teman Perben pokoknya ngelihat yang penting penerimaan di kas negara berapa, jenis pajaknya apa. Sementara teman-teman pajak kan ngelihat saya juga perlu informasi berapa penerimaan pajak, jenis pajak, dan siapa yang gitu kan. Lebih detail gitu. Nah, tapi saya melihat waktu kita beralih ke G2, spirit kolaborasi itu, kalau saya ngelihat bandingkan dengan sekarang, itu di awal Pak. Masing-masing nyadari, kalau kayak gitu terus nggak kemana-mana kita gitu. Sehingga dalam konteks itu, mungkin pelajaran ditarik dari MPN generasi 1 ke 2 itu Pak Marwanto, dua hal mungkin ya. Satu, tadi alignment antara proses bisnis, pihak-pihak yang terlibat itu betul-betul harus dilihat, jangan ngelihat dari sisi kita gitu. Lalu yang kedua, termasuk antar unit ini tadi, contoh sebetulnya masih ada PR kan, di BC waktu itu kita masih ngikutin SSPCP itu bisa punya beberapa jenis penerimaan sebetulnya kan. Sementara kalau yang pajak satu SSP hanya satu gitu ya. Nah kita memang belum berani ngerombak total itu, karena kalau saya ngelihat lagi-lagi saya nggak tahu apakah ini hanya berlaku di birokrasi atau di organisasi di Indonesia ya. Tapi kalau kita melakukan perubahan yang besar itu memang ya risikonya adopsinya nggak cukup menyeluruh gitu. Sehingga kalau ada yang mengatakan kan harusnya customernya BC dengan pajak sama, wong dia wajib pajak juga. Betul. Sehingga waktu buat billing ngapain harus login 2 kali gitu. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat
masing-masing unit BC dan pajak kan harus siap dengan itu. Kalau mereka nggak siap, walaupun customernya diuntungkan, tapi administrasi internal kita mungkin nggak ready gitu ya, Iya. Pak. Jadi akhirnya seperti yang kalau kita lihat di literatur, memang sekarang ini kalau kita bicara perubahan berbasis IT, itu sebetulnya kita bicara perubahan culture, perubahan mindset memang. Teknologinya sih bisa diatur Iya. mau kemana aja, Pak. Betul, Tapi betul. orangnya mau kemana nih sekarang? Iya. Itu mungkin lessons paling besar, Iya. Pak. Iya. Pak. Saya kira ini sebuah contoh miniatur negara kan Pak, Betul, sebetulnya ini betul, Pak ya. betul. Saya kira kalau konteksnya di Kementerian Keuangan Mhm. sama-sama ngatur pengelolaan penerimaan Penerimaan, saja, betul, gitu ya Pak ya. betul, Perlu ada kebesaran hati betul, untuk masing-masing itu saling menyesuaikan betul, gitu. betul. Dan satu hal contoh yang sederhana tadi waktu Pak Bobi sampaikan bahwa sebetulnya wajib bayar dan wajib pajaknya Ya, itu sama satu, gitu. betul, Dan betul, kalau itu bisa dijadikan satu identity gitu, betul. untuk proses pengawasannya menjadi Lebih mudah lebih akan, ya, mudah betul, dan betul, lebih gampang betul, gitu ya. betul, betul. Dan saya kira ini pelajaran yang sangat bagus sekali. Dan kita beruntung kan Pak sekarang dengan MPN Ya, kita sudah melalui satu pintu kan satu Pak ya. pintu, betul, Melalui betul, satu pintu dan itu satu pintu. perjuangannya juga tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah, Gitu. betul, betul. Karena waktu MPN G2 itu masih satu-satu Pak. Masih Betul, pajak, masih. bea cukai, ke anggaran. Betul, Sekarang sudah bisa masuk ke satu ya betul. Pak ya. Waktu itu non sewu Pak Marwanto, kayaknya saya ingat saya dengan Pak Robert waktu itu kan Iya. yang kita mulai. Jadi memang prinsipnya mungkin secara nggak sadar kita katakan kita tetap kasih keleluasaan billernya Iya, untuk mengelola dia, mulai tapi apapun yang disepakati dengan settlementnya akur. akun. Kan kalau kepentingan settlement perben apa? Kas yang masuk bisa dirunut dari jenis akunnya, Iya, itu udah ada datanya. ada. Bagi pajak, penerimaan yang masuk bisa dilihat dari jenis pajak dan siapanya, Siap. kapannya, monggo gitu ya. Jadi tapi informasinya nggak perlu dicampur adukkan Iya. gitu. Jadi itu sih waktu itu prinsip dasar kita, masing-masing punya apa flexibility untuk memenuhi kebutuhannya, Iya, tapi sistemnya tetap nyambung gitu. betul, Ah, betul. Dan saya kira sebuah kemajuan yang luar biasa. Saya kira belum pernah, saya sendiri tidak pernah membayangkan Pak, bahwa sekarang kita tengah malam bisa bayar pajak Bisa bayar dari pajak, ya. rumah betul, sambil betul, tiduran gitu ya Pak. betul, Hanya dengan laptop gitu kan, betul. itu sebuah kemudahan yang luar biasa. Kemudian bukan saja dari Indonesia, selama kita punya sambungan signal Jadi, ya Pak ya, di luar. internet Betul, dari London, dari betul, Singapura, dari New York betul. bisa dilakukan itu. Jadi saya kira sebuah kemudahan dan itu tidak pernah tergambarkan oleh anak-anak muda sekarang ini Pak. Taunya kan barang jadi nih Pak ya. Itu udah given ya Pak. Iya, Udah bahwa harusnya kayak gitu dia bilang. waktu itu kita berdarah-darah itu kan Betul, tidak tahu. betul. Tapi saya kira lesson learned dari sini Pak, bahwa Pak Bobi betul sekali bahwa untuk mengerjakan proyek IT yang melibatkan stakeholder yang banyak, Mhm, itu kesepahaman, saling melepaskan, saling menerima, betul, itu menjadi sangat penting penting sekali. sekali. Dan memang suka tidak suka harus ada top leader yang kemudian quote unquote bisa sedikit memaksa ya Pak Betul, ya. betul, Bahwa Anda harus bisa mengorbankan ini betul. untuk kebaikan Yang lebih besar. bersama. Betul, Dan saya betul. kira kalau kita buat slogan MPN kan sekarang dimanapun kapanpun Anda bisa membayar Benar, pajak ya, gitu ya. ya dengan sangat mudah. Betul, betul. Dan kalau kita bicara itu Pak, itu juru penengahnya itu ada namanya Pak. Bobi Nasib ada di situ Pak. Sebab masing-masing bersikukuh kan gitu. Betul, Saya ingat betul. betul Pak waktu itu. Pada saat kita rapim, kalau sekarang Alko Pak, kalau dulu kan cuma rapim aja. Kemudian cocok-cocokan di bulan November, Desember Ya, betul. gitu. Catatan kami yang dari SPAN hanya sebesar ini, tapi teman-teman di pajak mengatakan loh, Beda. lah terus di mana ini duitnya gitu kan ya. Ya, betul. Bahwa ada sebuah proses di mana memang pencatatan itu perlu waktu untuk masuk ke kas negara. Kas negara. Kan, ya. Betul, Yaitu betul. antara kepentingan kami di Treasury Betul. gitu dengan teman-teman sebagai tax office gitu ya Pak ya,
yang kemudian masing-masing kinerjanya diukur dengan tahapan Betul, yang itu. yang berbeda. Pak Marwanto ngomongin nggak apa-apa ya, saya nyebut masih ada 2 PR Pak Iya, terkait itu. iya Pak, monggo. Pertama ya tadi pengakuan penerimaan, karena Iya, kayaknya teman-teman Perben kan masih menggunakan mazhab yang sebelumnya bahwa penerimaan pada hari H jam 3 sore itu diakui penerimaan hari H, tapi di iya, atas itu H+1. iya, betul. Teman-teman pajak sampai jam 23.59 ya hari H. Jadi kalau dilihat dari bukunya itu bisa berbeda. Sekarang mungkin nggak signifikan karena kan teman-teman pajak mereka belum punya GL lah gitu. Tapi nanti Cortex kita akan Punya itu ya Pak ya? lihat punya itu. Jadi kalau ini nggak dibenahin nanti ada isu. Yang kedua, setahu saya konsep ERP-nya SPAN itu kan ada General Ledger yang buku Iya, besarnya Pak. Tapi sebelum diposting di General Ledger, masing-masing subledger ini udah beresin urusannya lah. Misalnya. Nah, salah satu subledger ini kan penerimaan Pak. betul. Jadi kalau kita runut ke bawah lagi, ada subledger penerimaan pajak, subledger bea Bea cukai, dan cukai, PNBP. PNBP ya. Seharusnya di masing-masing subledger itu sudah di rekon dan segala macam udah Udah matang, dibersihkan lah ya, Pak, udah dibersihkan, bersih. baru diposting di Di SPAN, di di SPAN. di SPAN ya. Sekarang ini karena masing-masing subledger penerimaan itu nggak exist, kita akhirnya memperlakukan MPN sebagai subledger. Iya, Jadi setelah MPN udah clear, kita posting. Nah, nanti kan kalau Cortex jadi Pak, Cortex punya subledger. Harusnya alirannya kalau saya pahami dari catatan penerimaan dari MPN masuk dulu ke subledgernya si Cortex Cortex, di clean di situ, baru diposting di ke SPAN. ke SPAN. Iya, Masalah teknis sih, iya, tapi saya ngelihat isu yang across unit ini kan kita emang nggak ada unit yang ngelihat itu gitu. Kita punya CIO, tapi CIO kan perannya koordinator. Dia bukan secara operasional ngelihat isu seperti ini ya Pak ya. Saya pernah diskusi dengan Pak Darto juga. Sudarto ya. Tapi memang itu yang somehow hal-hal yang across unit ini perlu kita beresin dan perlu ada yang in charge gitu ya Pak. Kayaknya idenya sekarang kalau Pak Marwanto pernah dengar istilah batik yang jadi kita siapkan badan TIK Kemenq jadi krusial gitu. Karena isu yang across unit ini bukan salahnya masing-masing unit, dong dia ngelihat fokusnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang ngeliatin across ini, mungkin ada hal-hal yang kita terlewat gitu Pak. Kira-kira itu Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ada dua hal. Saya kira pertama, saya sepakat sekali bahwa cut off date itu menjadi sangat penting untuk disamakan. Betul. Dan memang masing-masing punya kepentingan Pak. Kenapa di DJPP jam 3 gitu ya. Betul. Sementara kalau kita potong jam, karena memang pengeluaran dipotong jam 3 Pak. Kalau nanti dipotongnya beda waktu, itu akan jadi masalah gitu ya. Tapi saya kira pasti akan ada jalan keluar itu ditemukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian ada inisiasi dibuat sebuah institusi badan yang mengelola itu ya Pak ya. Betul. Saya kira sebetulnya mungkin bisa Pak, tapi juga harapan itu belum tentu bisa terlaksana. Betul. Karena kan kemudian nanti si badan baru dengan pajak dengan DJPB kan ada bargaining power kan. Terlepas bahwa itu nanti dituangkan dalam PMK katakanlah Pak ya. Itu pasti tetap masalah itu masih tetap ada selama si treasury yang mengelola uang ini Pak di kas negara dengan pengelola penerimaan itu tidak duduk dan menyepakati. Setuju, saya kira Pak. itu. Setuju Pak. Sebetulnya kalau dalam jangka pendek Pak Bobi bisa saja sebetulnya isu itu langsung aja diangkat ke menteri sekarang gitu. Dan diputusin menteri. Kalau udah diputusin menteri kan sebetulnya sudah akan bisa. Ya tapi mungkin karena isunya banyak sekali yang ada, jadi isu itu masih prioritas yang di belakang lah ya Pak ya. Mungkin Pak Marwanto kok saya pikir ini satu contoh juga di mana sebetulnya IT bisa memudahkan itu. Nggak lagi mengikat kayak tadi kan Bapak misalnya ada kepentingan Perben, ada kepentingan pajak gitu. Karena dengan IT kita bisa delegasikan itu ke IT tanpa perlu ada
manusia selama aturannya udah disepakati. Jelas, ya, Itu nggak akan nambah beban sebetulnya Iya, gitu ya. Jadi, betul. nah lagi-lagi mungkin lessons learned-nya IT itu sebetulnya bukan isu para teknisi gitu kan Pak. Iya, IT itu memang jadi isu di level manajemen gitu. iya, betul. Sehingga memang, nah ini kalau saya lihat bukan hanya di Kementerian Keuangan, kita sebenarnya perlu orang-orang yang tahu dua dunia ini cukup Iya, dekat gitu ya, antara IT dan pengelolaan keuangan negara. Nah, sehingga ngomongnya bisa nyambung gitu iya. kan. Pak Dato kadang-kadang asik banget dengan Dengan IT-nya ya. dengan IT-nya, tapi saya salut dengan dia, dia masih ingin belajarnya. Oh, luar biasa Dia Pak. ngambil Iya. S2 lagi kan Pak. S2 lagi di IT. situ, luar biasa Jadi memang Pak itu. cuman dia yang bersemangat, Iya. saya lihat kadang-kadang wah ini Jadi itu, dirjen yang lain agak sulit oh iya, pejabat pemelajar itu Pak. Luar biasa. Betul. Oke Pak, jadi MPN. Jadi tapi terlepas dari milestone yang ternyata menghadapi tantangan dan Betul. kesulitan, kita bersyukur bahwa MPN generasi 3 sekarang sudah bisa memasukkan Stabil. berbagai inisiatif baru. Betul. Bahkan kita sudah bisa memasukkan fintech ya Pak ya, kalau Betul, nggak salah. ya udah masuk dari situ. Itu luar biasa Pak Betul. itu bahwa Ya. dan itu kekakuan itu ada muncul di perbendaharaan dulu Pak. Oh ya? Karena fintech kan urusannya gini Pak. Oh, Secara filosofis uang negara itu boleh saja keluar, tapi harus ada imbangannya. Jadi apa? oh, Barang atau jasa? Oke. Pada saat masuk fintech itu kan duit keluar, tapi kan belum ada kontraprestasinya Pak. Oh iya, oh gitu. Iya kan Pak. Jadi Iya, itu oke, di Undang-Undang Nomor 1 itu Pak pegangannya. Jadi kalau Pak Oh, Bobi berbicara dengan teman-teman Treasury pasti akan kembali ke ke situ situ karena ya. itu urusannya legal Pak. Iya, Kalau iya. duit keluar, kemudian tidak ada barang dan jasa yang bisa dibuktikan sebagai pasangannya, Pasangannya salah Pak dia. salah itu ya. Gitu Pak. Oh, Jadi iya, harus iya. ada dilindungi aturan bahwa dengan masuknya IT itu kemudian ada masa transisi di mana harus dibuktikan bahwa Oke. outputnya Oh itu gitu tuh, aku ada sebetulnya gitu Pak. saya nggak kepikir sampai. Betul. Iya, iya. Iya. Dan Undang-Undang 1 itu ya. Iya, iya. Oke, Oke keuangan Pak. negara.